Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Prima Septaria Lestari dengan nomor UKG 2016 99584629 dari Prodi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Fisika akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran UKIN pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 di SMA Islam Nurul Khalil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Mas Randy untuk memimpin doa. Silakan Mas Randy. Kelas 11 siap. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Randy. Nah, selanjutnya Bu Prima mau absen murid-muridnya ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Yang tidak masuk? Devi dan Novi. Devi dan Novi. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya sudah. Alhamdulillah ya, berarti kalian semua di sini sehat semua ya, tidak sakit ya. Ya. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Prima ingin mereview kembali materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat enggak? Materi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Wah, Vina semangat sekali hari ini. Keseimbangan benda tegak dan dinamika rotasi. Ya, anak-anak, ya berarti ada yang ingat. Dan apakah semua juga ingat? Iya, Bu. Ya. Ada yang ingat, ada yang lupa ya. Ya. Jadi minggu kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keseimbangan benda tegak dan dinamika rotasi. Nah, sekarang ada yang ingat penerapan dari keseimbangan benda tegak dan dinamika rotasi? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Kumala. Contohnya seperti ayunan yang diam. Ya, contohnya itu ayunan diam, kemudian Itu, Bu, orang yang memikul dagangannya. yang memikul dagangannya ya. Pernah lihat orang yang memikul dagangannya dua itu di depan dan di belakang ya? Ya. Itu juga salah satu penerapan dari konsep keseimbangan benda tegar ya dan dinamika rotasi. Kemudian ada lagi yang mau kasih contoh? Jembatan. Jembatan, ya bagus sekali. Berarti kalian sudah cukup paham dengan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya yang hari ini kita akan pelajari, sebelumnya Bu Prima akan memberikan kalian video atau menampilkan video ya. Silakan perhatikan video ini ya.
ditampilkan barusan? Saya, Bu. Ya, Nafila, silakan. Kenapa kata pel bisa merenggang dan kembali seperti semula? Nah, tuh kenapa kata pel itu kok bisa merenggang karetnya ya? Sekarang pertanyaannya seperti itu. Ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, apa malah? Karena kata pel itu mempunyai sifat yang elastis. Nah, kata pel itu mempunyai sifat yang elastis. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa memberi jawaban yang lain? Mungkin Andi? Kenapa, Di? Ada yang bisa menjawab? Karena apa? Karena diberikan apa, anak? Gaya. Diberikan gaya. Gaya apa? Gaya tarik. Gaya tarik. Jadi sudah paham ya? Ya. Nah, jadi selain diberikan gaya tarik ya oleh kita sendiri yang menggunakan kata pel, bahan dari karet itu adalah bersifat elastis. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi apa, anak? Elastisitas benda ya. Jadi kita akan mempelajari elastisitas benda. Sekarang perhatikan ini dulu. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari yang pertama. Nah, yang pertama mempelajari tentang pengertian elastisitas. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari karakteristik dari sifat elastisitas bahan. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang besaran-besaran yang berhubungan dengan elastisitas. Jadi, besaran-besaran yang berhubungan dengan elastisitas itu apa saja? Ada tegangan, ada regangan, dan yang terakhir ada modulus elastisitas. Kemudian yang keempat apa? Mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang. Nah, itu. Kemudian kompetensi dasar yang akan dinilai ya. Yang pertama, kalian akan menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di proses yang selanjutnya kalian akan melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan ya. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi setiap kelompok nanti akan diberikan LKPD oleh Bu Prima ya. Kalian kemudian akan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Prima berikan. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok akan presentasi ya. Kemudian tujuannya, jadi tujuan pembelajaran ini sesuai dengan cakupan materinya yang sebelumnya Bu Prima sudah sampaikan. Yang pertama tujuannya adalah yang pertama bisa memahami karakteristik dari sifat elastisitas bahan. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya terhadap elastisitas benda. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pengaruh gaya terhadap elastisitas benda. Yang keempat, menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Kemudian yang kelima, nah ini nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana untuk menganalisis pengaruh gaya terhadap elastisitas bahan. Dan yang terakhir, mempresentasikan depan kelas ya. Nanti Bu Prima akan pilih salah satu dari kalian. Nah, di dalam proses pembelajaran ini itu ada 3 penilaian anak-anak. Jadi Bu Prima akan melakukan penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi sikap kalian. Kemudian nanti ada penilaian kognitif, di mana Bu Prima akan memberikan latihan soal. Kemudian yang ketiga terakhir adalah penilaian keterampilan melalui kegiatan praktikum ya. Untuk kelompoknya, untuk pembagian kelompoknya yang pertama ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini sudah duduk sesuai kelompok ya? Ya, sudah sesuai kelompok. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, Bu Prima ingin memanggil salah satu murid untuk melakukan demonstrasi ya. Mas Andi bisa maju ke depan? Bisa bantu Bu Prima. Nah, ini ya, apa ini? Karet. Sudah sering ya dipakai ya karetnya ya, sudah sering pegang. Ini nih yang Andi. Nah, coba Mas Andi, dan anak-anak, ini bagaimana bentuknya sebelum coba Andi sebentar. Bentuknya seperti apa anak-anak? Masih bulat ya, masih elastis ya. Kemudian coba Andi sedang memberikan gaya. Gaya
Jadi misalkan diberi gaya, maka dia akan merenggang. Tapi kalau gayanya terlalu berlebihan, maka suatu benda itu akan melebihi batas elastisitasnya. Kalau udah melebihi batas elastisitas, akhirnya apa? Nah, putus atau benda ini sudah tidak memiliki elastisitas ya. Nah, ini Bu Prima akan memberikan video yang berhubungan dengan itu ya. Perhatikan. Elastisitas. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti pernah menggunakan yang namanya karet atau pegas. Karet atau pegas sering disebut sebagai benda yang bersifat elastis. Misalkan sebuah pegas, kemudian ditarik menggunakan gaya sebesar F. Maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Tetapi, ketika gaya tersebut dihilangkan, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Nah, hal inilah yang disebut dengan elastis. Jadi, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Lalu, ada nggak sih benda yang tidak elastis? Tentu ada. Benda ini dinamakan dengan plastis. Artinya, ketika benda tersebut dikenai gaya, maka bentuknya berubah. Namun, ketika gaya tersebut dihilangkan, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Contoh benda plastis yaitu tanah liat dan plastisin. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, bentuk karet sebelum diberi gaya. Gambar 2, bentuk karet saat diberi gaya. Gambar 3, bentuk karet setelah diberi gaya, namun tidak kembali ke bentuk semula. Gambar 4, jika gaya yang diberikan semakin besar, maka karet tersebut dapat putus. Pertanyaannya adalah, mengapa karet tersebut dapat putus? Karena ada batas elastisitas. Nah, apa itu batas elastisitas? Perhatikan grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Ini gaya, dan ini adalah pertambahan panjang. Area A merupakan daerah elastisitas. Di area tersebut, benda ketika diberi gaya, maka akan berubah bentuk. Kemudian, jika gayanya ditiadakan, maka akan kembali ke bentuk semula. Kemudian ada area kuning, yang disebut daerah plastis. Daerah di mana ketika benda diberi gaya, maka akan berubah bentuk. Namun, ketika gaya tersebut ditiadakan, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Daerah merah disebut titik patah. Ketika benda diberi gaya melebihi batas elastisitas, maka benda akan patah. Parameter yang mempengaruhi besar elastisitas dari suatu benda. Misalkan sebuah batang logam mula-mula panjangnya adalah L dan luas penampang tersebut sebesar A. Ketika diberi gaya tegak lurus dengan luas penampang, maka benda tersebut akan bertambah panjang sebesar delta L. Parameter yang pertama adalah tegangan. Tegangan merupakan perbandingan gaya yang bekerja dengan luas penampang benda. Tegangan disimbolkan dengan lambang sigma. Besarnya sendiri merupakan gaya dibagi luas penampang. Gaya satuannya Newton dan luas penampang satuannya meter persegi. Sehingga tegangan satuannya adalah Newton per meter persegi. Parameter yang kedua adalah regangan. Regangan merupakan perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula benda. Disimbolkan dengan epsilon, yang besarnya adalah delta L dibagi dengan L. Delta L dan L satuannya adalah meter. Parameter yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young, yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada suatu benda. Disimbolkan dengan E besar atau Y besar. Persamaan sistematisnya adalah sigma dibagi dengan epsilon. Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwasannya semakin besar nilai modulus Young, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan suatu benda. Sekian pembahasan mengenai sifat elastisitas bahan, semoga bermanfaat. Ya, penjelasannya ya. Paham anak-anak? Sudah paham ya? Jadi, suatu benda itu memiliki
memiliki batas elastisitas tertentu ya, sesuai dengan percobaan yang sudah dilakukan atau demonstrasi yang sudah dilakukan oleh Mas Andi di depan. Itu menunjukkan bahwa suatu benda memiliki batas elastisitas. Nah, sudah paham ya? Untuk selanjutnya kalian akan bekerja bersama kelompok ya, dengan menggunakan LKPD yang sudah Bu Prima siapkan. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahan ke depan kelas. Silakan. Ini kelompok 2, Andi. Kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan kalian melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang Bu Prima berikan. Dimulai dikerjakan dari yang percobaan pertama ya. Nah, silakan yang ini dulu tentang karet, dari menggunakan karet. Itu yang karet dulu, Mbak. Mas. Itu nanti Medi. Itu kan ada percobaannya yang karet dulu ya. Mana yang karet dulu? Coba. Ini karet dulu. Ya, nanti diukur. Enggak apa-apa kalau misalnya yang maksudnya menggunakan pakai ini tidak apa-apa. Ya, tugasnya nanti diukur ya, panjangnya berapa. Dari sebelum dikasih beban, diukur dulu pada saat dikasih beban berapa. Nanti setelah dikasih beban, baru kita pertambahan panjangnya. Ya. Diukur dulu sebelum mengalami pertambahan panjang. Kemudian setelah mengalami pertambahan panjang. Bebannya yang kemudian soal diberikan hasilnya LKPD ini. Ya, yuk diukur. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ini bukti ini Kak. Ya, betul. Tapi sebelumnya harus diukur dulu kan? Sudah diukur nggak? Oh, diukur pertama tadi. Iya, tugasnya diukur dulu. Sebelum nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Jadi diukur gini aja. Gini aja. Nah, diukur dulu. Sebelum dilakukan. Sampai ditulis ya datanya. Jadi sebelum diberi beban berapa? Ya. Nah, setelah diberi beban, dipegangin sambil dapat itu beban panjangnya. Itu tadi beban yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan beban yang kedua. Beban yang kedua. Sekarang lihat beban panjangnya. Dari 0 yang ini. Ya. Kelompok ini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya caranya ya? Ya. Coba dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Percobaan yang itu karet sudah enggak? Sudah. Coba. Yang ini sampai diukur bagaimana? Yang diukur apa yang dulu? Ini yang pada saat sudah dikasih.
Berapa kemarin? 6. Kemudian setelah dikasih beban, coba dicek. Jadi beban yang paling kecil ya. Iya, Bu. Jadi sudah. Mbak, coba Mbak. Dari yang bekas. Kelompok 3 sudah apa belum? Mana ini kertasnya pakai mana? Apa Mbak? Ini bukan. Ayo, boleh guyon. Ayo coba gimana caranya kalau untuk ini? Sebelumnya diukur apa dulu? Udah sebelum itu berapa? Udah berapa itu? Kemudian setelah diukur Mbak, ada yang memegang, ada yang ukur. Ukur dari atas. Dapat berarti ditambah lagi dari segini 30 berarti ke bawah. Yang karet sudah ya, yang karet ya, sudah pakai yang karet ya. Dan juga untuk menulis kesimpulannya ya. Iya. Ya. Baik, kelompok 1 sudah selesai? Selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Selesai. Nah, baik, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi di depan? Saya, Bu. Ya, Vina silakan maju ke depan. Di sebelah sini Vina. Coba yang lain, kelompok yang lain perhatikan ya. Silakan Mbak Vina dipresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Setelah mengamati demonstrasi, diskusikan dengan teman kelompok dan saling menghargai pendapat masing-masing dengan kelompok Anda. Apakah karet dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik dengan gaya yang kecil? Kemukakan beserta alasannya. Ya, karet bisa kembali ke bentuk semula karena karet bersifat elastis. Apakah karet yang diberi gaya luar yang sangat besar dapat kembali ke bentuk semula? Tidak bisa kembali seperti semula, agak molor. Ya, percobaan yang kedua. Bagaimana keadaan tugas saat ditambah beban bertambah panjang? Bandingkan pertambahan panjang tugas yang dihasilkan dari 3 variasi beban dengan pemberian beban yang semakin besar menyebabkan tugas semakin bertambah panjang dari panjang awalnya. Berdasarkan data percobaan, gambarkan grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang tugas. Tugas akan bertambah panjang sebanding dengan gaya yang diberikan. Kemudian selanjutnya kesimpulannya apa Mbak? Semakin berat masa beban yang digantung pada tugas, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban ke bawah. 2. Besarnya gaya yang diberikan sebanding dengan pertambahan panjang tugas. Ya, sekian presentasi ya dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Kumala. Kenapa karet yang saya tarik tidak putus? Nah, tadi Kumala, kelompoknya Kumala juga mempraktekkan ya untuk kegiatan percobaan yang pertama, karetnya pada saat diberikan gaya itu tidak sampai putus. Sedangkan kelompok 3 putus ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Andi. Karena gaya yang diberikan kurang besar. Karena gaya
ukuran besar ya. Jadi karet itu masih tidak melewati batas apa tadi? Paham ya Kumala ya? Kemudian ada yang mau menanyakan lagi? Saya Bu. Ya, Afifah. Bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada pegas? Nah, sebentar, ada yang bertanya ini. Bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada pegas pada percobaan yang kedua? Coba mungkin kelompok 1 ada yang mau membantu menjawab? Bu. Ya, silakan. Dengan pemberian beban yang semakin besar menyebabkan pegas semakin bertambah panjang dari panjang awalnya. Ya, jadi bebannya itu kan ada 3 ya anak ya. Jadi masing-masing beban itu masanya berbeda ya. Jadi semakin masanya semakin berat, maka pegasnya pertambahan panjangnya semakin apa anak? Semakin apa pegasnya? Bertambah panjang. Jadi berbanding apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang diatur untuk Vina. Nah, terima kasih Vina ya untuk presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, Bu Prima akan memberikan latihan soal ya untuk menilai kemampuan kognitif kalian. Jadi materi yang berhubungan dengan elastisitas. Ini Mbak, silakan dibagikan ke masing-masing. Bu Prima kasih waktu. Bu Prima beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jangan lama-lama nanti. Jangan kerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya ya? Alhamdulillah, silakan dikumpulkan. Silakan dari masing-masing kelompok mengkoordinir jawaban dari tugasnya. Udah ini aja. Mana Mbak Viva? Untuk kelompok 3 silakan dikumpulkan. Sudah ya? Terima kasih Mas Andi. Nah, bagaimana anak-anak? Mungkin Pak ingin menanyakan ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah senang. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Jadi dengan pelajaran hari ini kalian sudah melakukan percobaan atau praktikum tentang apa? Elastisitas. Nah, sekarang Bu Prima ingin kita menyimpulkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan elastisitas. Satu. Apa ayo? Suatu benda yang berubah baik bentuk dan ukurannya. Apa? Kembali seperti setelah apa anak? Setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Kemudian contoh benda-benda yang menerapkan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari tadi apa saja? Karet. Kemudian kemudian apa lagi? Gas. Gas ya, dan banyak sekali ya, trampolin. Nah, sesuai dengan tadi pada saat kalian yang percobaan, bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang? Ada yang ingat tadi? Semakin bebannya semakin besar,